kebaikan dan kebenaran. Jika kita mencari kebenaran, kembali lagi sudah upas, itu tidak akan pernah habisnya. Ketika kita terus mencari kebenaran, setiap orang itu memiliki suatu keyakinan kebenaran. Mungkin saja kebenaran yang salah, sesuatu keyakinan yang salah dianggap benar. Om Swastiastu. Om Anu Baradah Katawiyantu Wisbata. Semua makhluk berbahagia terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan keberuntungan, penuh dengan cita kasih kebahagiaan dan sinar suci selalu menerangi dari segala penjara. Om Siddhi Sampurna Yanama Swaha. Bersyukur dan berbahagia kali ini Sugi Tarot Bali ingin berbagi di kesempatan yang berbahagia ini di Rahina Purnama, sahabat sejati, sahabat Tarot Bali. Kita sedang berada di Poyogan Ratu Niang, tepatnya di Desa Suwung ya, Denpasar. Di tempat ini tidak begitu banyak orang tahu karena di sini merupakan Stana Yoga Ide. Jadi tempat ini tidak boleh terlalu ramai dikunjungi oleh para penekun spiritual karena Stana dan Yoga Ide di sini. Dan di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana cara kita untuk memancing rezeki atau mengundang rezeki. Menyambung dari konten kita sebelumnya tentang 4 cara dalam memancing rezeki. Nah, ini mungkin di sini ada kaum milenial, seorang anak muda. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi tentang membahas video sebelumnya? Ada satu pertanyaan nih, ini umum, pertanyaan umum nih. Kadang ada orang, ya kita termasuk mungkin ya umum lah bilang, dia selalu berbuat yang benar, tapi kok apes jawabannya? Kira-kira gimana? Dia sering melakukan kebenaran, tapi selalu apes saja hidupnya. Kalau menurut Belimang, dari pandangan Belimang pribadi, kita berbagi di sini, kita sharing. Barangkali ada yang memiliki komentar, punya saran yang lebih baik, bisa di komen ya di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe agar kita di Sugi Tarot Bali ini bisa memberikan konten-konten yang bisa menambah wawasan pengetahuan kita dalam menjalani kehidupan ke arah yang lebih baik. Nah, kembali, kalau menurut Beli, ketika kita sudah melakukan kebenaran, selalu ada saja kesialan. Selain kesialan apa lagi deh? Apes, masuk kesialan sama apes itu sama. Kalau menurut B itu kembali karma di sini yang bermain. Pertama, karma di kehidupan kita terdahulu. Kita lahir aja sudah membawa karma. Terus yang kedua, perbuatan 5 atau 10 tahun yang lalu yang kita petik saat ini. Itu salah satunya. Coba diingat-ingat, flashback dulu sebelumnya
5-10 tahun yang lalu apa yang sudah kita lakukan sekarang kita petik. Sebagai Dede, coba pernah nggak terbayangkan, dipikirkan karma 5-10 tahun yang lalu apa saja yang pernah Dede perbuat? Lupa. Yang kalau diingat, dipaksa ingat itu kadang-kadang kan kayak otak tuh dipaksa untuk menghal memori ya, Kak. Kita nggak buka file baru lagi, buka file yang udah disimpan di arsip, tapi kita buka, dan itu harus benar-benar merenung. Kita benar-benar Jadi merenung. kembali kita tidak usah dah terbelenggu mengingat lagi masa lalu. Ya, Selalu kita fokus sama pada saat ini. ya, Kembali kalau kita mencari sebuah kebenaran di dalam hidup itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah habisnya. Jadi semua orang mempunyai suatu kebenaran. Jadi apabila kebenaran itu kita cari, ya tidak akan pernah berhenti. Bahkan menurut pandangan beliau pribadi, pertarungan atau peperangan yang terjadi di Mahabharata itu antara Kaurawa dan Pandawa itu terjadi karena sama-sama mencari kebenaran. Bukan kebaikan. Jadi fokus dalam tahap ini kita mencari kebaikan di dalam diri. Kebaikan dalam hal apa saja. Setelah kita melupakan karma buruk di masa lalu, kita kembali fokus pada kebaikan diri dulu, untuk diri sendiri. Kebaikan dulu banyak. Contoh kebaikan untuk diri sendiri, mungkin kita berdamai dulu dengan masa lalu, memaafkan atas kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja yang pernah kita buat sebelumnya. Maafkan pada diri sendiri, meminta maaf kepada mata, tangan, kaki, telinga, bibir yang pernah menyakitin tanpa kita sadar. Kita pernah menyakitin orang, dari kata-kata kita orang itu tersakiti tanpa kita sadari. Coba mulai dari diri sendiri, mulai berdamai, mulai memaafkan. Juga yang terpenting di sini amal kebajikan, perbanyaklah memberi, membantu, menolong juga. Apapun yang bisa kita bantu atau kita beri, ya kita lakukan. Kembali dalam mencari kebaikan di sini, itu Dede. Terus apa bedanya sih memang kebaikan dan kebenaran? Yang kedua tadi ada di sini menyimpulkan kan kayak berbuat, menolong, membantu orang gitu. Tapi saat kita ingin membantu, tapi kita tuh sebenarnya perlu bantuan juga. Tapi kita nggak bisa, ada orang butuh bantuan dan kondisi itu kita butuh bantuan. Nah itu yang kedua tuh. Yang pertama, apa bedanya kebaikan dan kebenaran? Yang pertama, yang kedua, saat kita ingin membantu orang, perlu berbuat baik, tapi kita dalam kondisi yang perlu dibantu. Itu aja. Ya. Jadi kalau kita ngomong kebaikan dan kebenaran, jika kita mencari kebenaran, kembali lagi sudah upas, itu tidak akan pernah habisnya. Ketika kita terus mencari kebenaran, setiap orang itu memiliki suatu keyakinan kebenaran. Mungkin saja kebenaran yang salah, sesuatu keyakinan yang salah dianggap benar. Itu banyak seperti itu yang terjadi. Dalam ini kita tidak usah mencari kebenaran. Itu kalau kita upas tidak akan pernah habisnya. Semua orang memiliki kebenaran-kebenaran di dalam hidupnya. Kita fokus pada kebaikan untuk diri sendiri. Tadi contoh beliau udah ulas tentang kebaikan itu sendiri. Terus tentang ketika apa tadi bilang tadi? Ketika kita ingin berbuat baik,
membantu orang, tapi di kondisi Feedbacknya. itu kita yang paling membutuhkan. Ya, misalnya ada orang butuh bantuan, deh aku seperti ini, deh aku pinjam uang dong. Sedangkan diri kita nggak tertolong. Setelah kita utang banyak, umpama seperti itu. Nah itu solusinya apa? Kalau menurut Beli, ketika kita melakukan kebaikan, jangan sampai di sini ada modus. Salah satunya pengharapan. Nah, seandainya Dede minta tolong sama Beli, Beli dalam hati udah punya pikiran, sekarang aku tolong Dede, suatu saat dia pasti akan nolong aku juga gitu. Nah, disitulah yang berbahaya. Jadi kalau kita mau membantu orang, betul-betul tulus ikhlas. Dan apabila kita tidak bisa membantu, udah cukup maaf gitu aja, maaf saat ini aku belum bisa membantu. Tadi bilang kan ikhlas membantu. Kalau kita bilang kan anggap teman dekat banget, teman dekat banget yang kita sebenarnya punya misalnya contoh yang umumnya kita bilang masalah uang, legit uang. Umpamanya nih, kita ada uang, tapi uang itu sebenarnya harus kita pakai bayar kos, misalnya bayar kos kebutuhan kita. Tapi di satu sisi ada teman dekat kita bilang, tolong dong, aku butuh no, gini. Karena kita bilang kan gini, teman dekat misalnya, contoh yang masa jauh-jauhnya ini contoh nih, Bimang kan dekat. Dia punya uang, itu uang itu harus kita pakai umpamanya bayar kos, bayar tagihan, cicilan dan lain-lain. Tapi di satu sisi Bimang misalnya atau teman dekat siapa, aku pinjam dong pakai ini dan kita nggak tahu searjen apa, dan kita juga sebenarnya arjen, tapi karena kita nggak enak hati ya kita mungkin menjaga gimana ya, kita udah pakai dulu. Tapi suatu saat kadang-kadang kita udah membantu orang, jadinya apesnya gitu saat udah hari kita mau minta uang kita lagi, tahunya nggak balik uangnya. ya bukan nggak balik, semua pasti balik, mungkin butuh waktu. Cuma ini mungkin dia belum, di saat itu dia belum punya, di saat itu mereka belum punya, dan di saat itu juga kita nggak punya untuk membackup. Soalnya itu kan uang yang harus kita pakai, tapi udah pakai dia dulu. Nah itulah kita bermaksud menolong ikhlas, tak udah kamu pakai dulu dah, nanti 3 hari kemudian ya aku juga butuh tanggal segini aku harus bayar gini. Tapi pas 3 hari kemudian yang sudah jatuh tempo kita, dia nggak punya, kita nggak punya. Solusinya pertama apakah kita harus mengejar mereka seperti ini, bro tolong dong aku juga harus bayar gini dong, kamu kemarin gini. Jadinya kita tahu posisi mereka juga nggak punya, kita nggak punya, kita juga neken untuk biar kita selamat. Akhirnya apa, ujungnya kita membantu orang tapi kita harus siksa. Bimang pribadi sih kembali, kalau kita memang urgent terdesak ya selamatkan dulu diri sendiri. Banyak juga yang datang ke Blimang juga seperti itu, minjem uang daripada kita nanti sakit hati nanti ke depannya. Lebih baik seberapa ya kita bisa bantu, ikhlaskan aja. Misalnya kita punya 50.000, 100.000, bahkan 20.000 misalnya, ikhlas aja sih, aku punyanya segini aja, terserah kamu mau terima atau enggak, ya udah nggak usah kamu pinjem, ambil aja, beres dah urusan kita. Dan kembali kan niat kita nolong, ada embel-embel, harusnya kita tidak punya masalah, jadi masalah kita bertambah gara-gara hal seperti itu loh. Paham deh maksudnya? Paham. Udah sih sementara sih segitu aja dia bagi Dede pertanyaan. Mungkin memang kalau misalnya ada nasihat buat teman-teman yang ada di sini yang menonton, mungkin memang bisa kasih saran tentang apa itu kebenaran, kebaikan dan lain-lain. Memang kalau Beli sih sebenarnya kita kaum perubahan, kaum anak muda sekarang, milenial, kalau saran Beli
fokuslah pada kebaikan, jangan selalu mencari kebenaran. Kebaikan dan kembali kalau beli selalu bukannya materialistis. Semua ilmu yang beli dapatkan itu berawal dari dalam cara memancing dan mencari rezeki, mengundang rezeki, bukan mencari di sini. Jadi kita samakan dulu unsur kita, frekuensi kita dengan unsur tanah itu sendiri, dengan cara melakukan kebaikan itu. Ketika kita bisa melakukan kebaikan dengan benar, otomatis kita selain akan dijauhi dengan kesialan, bisa juga akan terjadi rezeki yang mengalir deras ketika kita benar-benar melakukan kebaikan dalam tahapan seperti ini. Ada lagi? Sudah Cukup. Oke. Kita cukup tutup dulu pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Jika ada salah kata mohon maaf. Kita sama-sama belajar dan ingin berbagi, sharing. Jika ada saran dan kritik boleh share di kolom komentar. Semua makhluk berbahagia terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan, keberuntungan, penuh dengan cita kasih, kebahagiaan dan sinar suci selalu menerangi dari segala penjara. Om Side Sidi Sampuraya Namah Swaha. Om Santi Santi.